Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia dan saya sendiri Putri Nur Hairapani dari kelompok A sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menulis teks proposal penelitian. Nah, adapun anggota dari kelompok proposal penelitian yang sudah kami kerjakan ini adalah diantaranya yaitu Zunia Rahma, dan saya sendiri Putri Nur Hairafani, Adelia Puspitasari, dan juga Dibia Nabila. Oke, slide pertama untuk tugas untuk moderator kami sebagai pembaca yaitu dari anggota kami yang bernamakan Zunia Rahma. Kepada Zunia kami persilahkan untuk membacakan isi dari hasil kerja kelompok. Baik, bagian pertama yaitu pengertian dan tujuan proposal penelitian. Proposal adalah dokumen yang berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut dapat berupa bisnis, pengajuan dana, kegiatan, proyek, maupun penelitian. Dilansir dari University of Birmingham, proposal penelitian adalah ringkasan singkat dan koheren dari penelitian yang diusulkan. Proposal penelitian berisikan masalah utama tentang suatu penelitian, juga langkah-langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam proposal penelitian juga terdapat latar belakang, ide-ide pemecahan masalah, analisis sementara, dan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dibuatnya proposal penelitian adalah mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dibia Nabila. Yang kedua ada jenis proposal penelitian. Yang terbagi atas 4 jenis proposal, yakni yang pertama, proposal penelitian kajian. Proposal penelitian kajian pustaka adalah penelitian yang merupakan sebagai dasar mengkaji atau menelaah pustaka yang berupa buku, artikel ilmiah, dan data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. Yang kedua, ada proposal penelitian pengembangan, yaitu proposal yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada proposal penelitian kualitatif, yaitu proposal yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Yang terakhir ada proposal penelitian kuantitatif, yaitu proposal penelitian berupa pemecah masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan yaitu bagian ketiga ciri-ciri proposal penelitian. Selanjutnya, yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan, latar belakang acara. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si penyelenggara acara. Selanjutnya, manfaat proposal penelitian. Manfaat bagi masyarakat. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat memperoleh informasi baru tentang indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu gigi tiruan sebagai lepasan
lepasan dapat dikatakan baik atau tidak, dilihat dari segi fungsi, estetik, dan fonetiknya. Manfaat yang kedua adalah manfaat bagi peneliti. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian, khususnya mengenai tingkat kepuasan penggunaan gigi tiruan sebagai lepasan, dilihat dari segi estetik dan fonetiknya. Dan yang ketiga, manfaat bagi institut penelitian. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian, khususnya mengenai tingkat kepuasan penggunaan gigi tiruan sebagai lepasan, dilihat dari segi estetik dan fenotik. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu kerangka penulisan proposal penelitian. Selanjutnya, Ada. akan dilanjutkan oleh teman saya, Adelia Puspita Sari. Kerangka penulisan proposal penelitian. Selanjutnya, Zun. 1. Judul penelitian. Judul penelitian merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian itu mencakup sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau daerah penelitian, tahun atau waktu terjadinya penelitian. 2. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu masalah yang mendasari perlunya penelitian dilakukan. Dalam bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang merupakan sasaran penelitian dan alasan-alasan mempertimbangkan alternatif pemecahan permasalahan apabila penelitian tersebut merupakan kelanjutan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dalam bagian ini harus dikemukakan apa saja perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Misalnya kelemahan teknik, metode atau hasil penelitian yang sudah ada sehingga sampai pada kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan tersebut layak dari penelitian sebelumnya. Ketiga, identifikasi masalah dalam masalah. Dalam identifikasi masalah akan diuraikan berbagai masalah-masalah yang ada ataupun masih mencakup masalah yang luas. Keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah memberi gambar atau mengarah pada berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat sederhana atau dalam bentuk kalimat tanya. Kelima, tujuan. Penelitian pada bagian ini mengemukakan dengan jelas apa yang akan dicapai atau diperoleh melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan masalahnya yang diteliti. Apabila rumusan masalah ada 2, maka tujuan penelitian juga harus 2. Keenam, manfaat penelitian. Pada bagian ini diuraikan tentang kontribusi hasil penelitian dalam bidang pendidikan sesuai dengan jurusan atau program studi pendidikan. Misalnya dapat digunakan sebagai rujukan pemecahan masalah dalam KBM.
Oke, baik. Sekian presentasi yang sudah kami jabarkan. Dari kelompok lain yang ikut serta dalam Zoom ini, apabila ingin bertanya, kami persilakan dan kami membatasi sebanyak 2 dan maksimalnya 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya. Saya Nadia, dari kelompok B ingin bertanya. Ya. Mengapa proposal penelitian dibuat sebelum melakukan penelitian? Oke, beri kami waktu untuk mencoba menjawab pertanyaannya dulu ya. Saya Nurhadna Ramadhani yang bertanya. Baik, saya Dibia Nabila akan menjawab pertanyaan dari Nadia terlebih dahulu. Alasan mengapa proposal perlu diadakan sebelum dilaksanakannya sesuatu kegiatan atau penelitian adalah karena proposal yang sifatnya sebagai usulan rancangan kegiatan akan memudahkan dalam permohonan izin pelaksanaan ataupun bantuan dana apabila kegiatan atau penelitian tersebut membutuhkan biaya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Nadia puas? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin lebih tepatnya itu yang dimaksud dengan Dibia itu karena kan proposal itu salah satu bentuk yang harus dibuat karena kan dalam hal mengerjakan sesuatu hal sebelum kita mengerjakan kita akan membuat suatu rancangan acara atau apa. Di proposal itu kita kan pasti menyertai harga atau biaya yang dikeluarkan. Nah, itu akan di-ACC dulu lewat proposal itu, sesuai enggak pengeluaran yang akan kita keluarkan untuk acara dengan yang proposal itu. Nah, begitu kira-kira yang dimaksud oleh Dibia tadi. Saya Aulin Wijana ingin bertanya. Terus mengapa proposal penelitian itu penting? Nah, bagaimana? Kan kalau sekarang kan jarang proposal penelitian itu dilakukan oleh masyarakat gitu. Kan sering menggunakan proposal dalam acara kegiatan atau selainnya, itu bagaimana? Intinya tadi pertanyaan Aulia apa? Intinya saya nanya, kenapa proposal penelitian itu penting dilakukan dibanding proposal kegiatan lain gitu. Saya bantu jawab ya Aulia. Proposal penelitian itu penting karena di dalamnya termuat berbagai aspek penelitian seperti masalah, tujuan, maupun metode penelitian yang akan memberikan arah serta kejelasan mengenai perlu tidaknya suatu penelitian. Jadi sebelum kita membuat penelitian, dibuat dulu proposalnya. Jadi kalau misalnya itu penting, nah itu bisa diterima. Gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena di dalamnya memuat sesuatu yang akan dilakukan. Apakah Aulia bisa dimengerti? Iya, paham. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa, agar bisa segera kita sudahi Zoom-nya. Masih ada? Nggak ada? Apakah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi tadi?
Sabrina nggak jadi bertanya? Sudah sama. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk 2 pertanyaan dari saudara Nadia dan Aulia. Sekian presentasi yang dapat kami jabarkan. Dari kelompok kami, yaitu mengenai proposal penelitian. Atas waktu dan tempatnya kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menulis teks proposal kegiatan. Adapun anggota dari kami, saya sebagai Aulia Nurjana sebagai moderator, Ridia Suhaila sebagai pemateri, Nadia sebagai pemateri, Nur Sabrina sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu Nadia. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal kegiatan yang dimaksud pada subbab ini adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan itu meliputi seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, magang, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan ketika ada kegiatan yang dilakukan ketika Anda mempelajari teks proposal penelitian pada subbab sebelumnya. Struktur teks proposal kegiatan. Dalam menyusun proposal, penting untuk kita mengetahui struktur proposal kegiatan. Struktur yang baik dan mudah diikuti dan dipahami oleh pihak-pihak bersangkutan. Yang pertama, nama kegiatan. Kedua, pendahuluan. Ketiga, isi proposal. Keempat, susunan acara. Yang kelima, susunan kepanitiaan, dan keenam, anggaran dana, dan yang ketujuh, penutupan proposal. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua dibacakan oleh si Nur Sabrina. Dan Nur Sabrina dipersilakan. Syarat-syarat menyusun proposal. 1. Harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. 2. Hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. 3. Rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. 4. Jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Tujuan proposal untuk mendapatkan bantuan dana, untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan perizinan. Slide selanjutnya. Pendampingan peningkatan kompetensi literasi guru SLB ABC
taman pendidikan. Gerakan Literasi Nasional atau GLN terfokus kepada sosialisasi integrasi literasi dalam semua mata pelajaran Literasi yang dimaksud tidak lagi diartikan sempit, yakni hanya membaca dan menulis, tetapi kemampuan mengakses, mencerna, dan memanfaatkan informasi secara cerdas pada semua mata pelajaran. Kegiatan program kemitraan masyarakat atau PKM yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan Islam dalam melakukan kegiatan literasi. Kompetensi sangat tinggi untuk menularkan kompetensi literasi tersebut kepada siswa. Bab 1, pendahuluan analisis situasi. Awalnya, istilah literasi dimaknai sebagai kemampuan seseorang membaca dan menulis. Literasi juga memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar kemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis dari analisis metalinguistik, unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis. Selanjutnya, materi yang ketiga dibacakan oleh Ridya Suhaila. Oke, saya akan melanjutkan bab 2, solusi dan target. Berdasarkan hasil penelitian, Hardiana Eva menjelaskan bahwasan budaya literasi membaca bagi siswa ABK, khususnya tipe C, anak autis, dapat dilakukan dengan cara 1. Mendengarkan dongeng, 2. Membaca dengan panduan guru, 3. Membaca sesuka hati. Bertolak dengan penelitian ini, maka untuk meningkatkan kompetensi siswa ABK, perlu diadakan kegiatan pendampingan literasi guru. 3. Bab 3, mode pelaksanaan. 3,1 halayak saranan sasaran adalah pengabdian masyarakat. Ini tentu saja adalah guru di 11 SBL ABC Taman Pendidikan Islam berjumlah 20 orang. Melalui kegiatan ini diharapkan halayak sasaran dapat menerapkan pengetahuan atau kompetensi literasi sebagai dasar mereka untuk membudayakan gerakan literasi sekolah bagi siswa ABK di sekolah tersebut. 3.2 Mode kegiatan pendampingan dalam bentuk pelatihan dari workshop, peningkatan profesionalisme guru dalam meningkatkan kompetensi literasi mereka. Oke, slide selanjutnya. Langkah-langkah 3,3 langkah-langkah kegiatan. Pelaksanaan program kemitraan ini melakukan dengan 3 tahapan, di mana tahapan pertama merupakan tahapan persiapan. Pada tahap ini, kelompok pengabdian melakukan survei dan pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai sarana dan prasarana serta kompetensi
guru di bidang literasi. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan program 1. Peserta pelatihan diberikan materi mengenai pentingnya kompetensi literasi untuk siswa ABK agar menyiapkan siswa ABK yang mandiri. 2. Langkah 2. Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Langkah 3. Peserta berlatih untuk meningkatkan kompetensi literasi. Langkah 4. Peserta dilakukan presentasi dan uji coba siswa atau pembelajaran di kelas dilakukan selama 3 minggu. Langkah 5. Hasil karya peserta dikumpulkan dan dianalisis untuk diberikan masukan dan perbaikan lebih lanjut. Oke, saya kembalikan ke model. Selanjutnya, materi terakhir saya sendiri, kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DP2M. Ditjen Dikti dalam meningkatkan kualitas peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi. Pada awalnya dikenal 5 jenis kegiatan yang ditawarkan dalam PKM. 1. PKM penelitian atau PKMP. 2. PKM kewirausahaan atau PKMK. PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMM. PKM penerapan teknologi atau PKMT. Dan PKM penulisan ilmiah atau PKMI. Namun sejak Januari 2009, Ditlibetmas mengelola 6 PKM. Kompetensi karya tulis mahasiswa yang semula menjadi tugas Direktorat Akademik dalam mengelolanya dilimpahkan kepada Ditlibetmas karena sifatnya yang identik dengan PKMI atau KKMTM. Pada tahun 2011, jumlah bidang PKM berjumlah menjadi 7 dengan terbitnya bidang PKM Karsa Cipta. Selanjutnya, kami di sini membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan. Aulia, saya mau bertanya. Iya, boleh. Silakan. Sebuah proposal pasti memiliki tujuan dalam pembuatannya. Apakah tujuan yang paling umum dari pembuatan proposal? Jelaskan pendapatmu.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Tujuan umum dari proposal itu, menurut saya, untuk mendapatkan suatu dukungan dana kepada masyarakat. Kalau kita kalau kita butuh bantuan ini dalam menyelenggarakan kegiatan suatu seni gitu, kita pasti itu dana kepada masyarakat. Nah, terus yang kedua itu bisa juga untuk melakukan penawaran kerja. Terus yang ketiga itu bisa juga kita menggunakan proposal kegiatan untuk saling membantu antar suatu musibah atau bencana yang terjadi gitu. Bisa dipahami? Apakah Delia bisa dimengerti? Sudah mengerti, Aulia. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Selanjutnya ada yang mau bertanya, persilakan bisa melalui kolom chat. Aulia, izin bertanya, Iya, silakan. apa saja isi latar belakang dari proposal kegiatan? Coba ulangi. Apa isi dari latar belakang proposal kegiatan? Itu dalam bentuk apa? Contohnya gimana?
Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Nur Sabrina. Kepada Nur Sabrina dipersilakan. Oke, saya akan coba menjawab. Nah, itu contohnya kayak tulis masalah yang kamu inginkan dengan detail. Terus tulis faktanya tentang kondisi yang sedang terjadi. Misalnya pernyataan dengan data, teori, konsep, atau pendapat lainnya. Bisa saja itu kita taruh di tulisan faktanya. Terus kemudian berikan sarannya, serta saran-saran dari orang lain pun bisa kita masukkan. Gitu. Apakah dunia bisa memahami? Iya, bisa. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akhirin karena waktunya sudah mau habis. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. This